Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Assalamualaikum. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Mungkin sebelum kesini ada kendala? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti aman ya. Baik, sebelum kita mengikuti konseling kelompok ini, langkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin siapa yang mau memimpin doanya? Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran konseling hari ini, boleh kita berdoa. Berdoa menurut saya dan masih berdoa di mana? Berdoa selesai. Terima kasih kamu. Baik, untuk konseling kelompok ada yang sudah tahu? Belum. Mungkin baru ini ikut konseling kelompok. Iya, Bu. Baru pertama kali ya. Baik. Di sini Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Tetapi sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu, di sini ada batasan waktu selama 45 menit. Apakah kalian semua bersedia? Iya, Bu. Tidak ada, mungkin ada kegiatan lain mungkin yang cepat-cepat, tidak kan? Alhamdulillah, Bu. Ya. Baik. Untuk konseling kelompok kan baru ini ya, baru kalian mengikuti ya. Iya, Bu. Ada yang sudah tahu apa itu kata konseling kelompok? Belum, Bu. Baik, Ibu mau menjelaskan dulu apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu merupakan bantuan atau layanan bagi siswa masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Memberi melalui dinamika kelompok maupun konseling kelompok ini. Ya, untuk tujuannya menyelesaikan masalah masing-masing atau menyelesaikan masalah siswa dalam sekolah maupun pribadi. Sudah tahu sebelumnya, Ibu mau kasih tahu juga di sini ada asas-asasnya, yaitu asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, sama asas keterbukaan dan asas kenormatifan. Di sini mau kan untuk terbuka menceritakan masalahnya? Ya, berarti kalian kesini juga untuk dengan kesukarelaan, tidak ada paksaan kan? Iya, Bu. Iya, karena di sini ada asas kesukarelaan, jadi tidak ada untuk paksaan ya. Di sini juga kalian harus menjaga kerahasiaan maupun dengan teman sendiri atau maupun dengan teman yang lain atau diri kalian sendiri ya. Untuk itu, Ibu mau menjelaskan bagaimana nanti proses di dalam konseling kelompok ini untuk menceritakan masalahnya itu bisa mulai mungkin dari K besar, K butet, dan seterusnya, mungkin berurutan seperti itu ya. Mungkin kalian sudah pernah mungkin kalian sudah saling mengenal, tapi alangkah lebih baiknya kita lebih dekat lagi untuk mungkin lebih mulai perkenalan diri dulu ya, makin dekat gitu. Kita mulai dari sini mungkin kakak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Farel. Selamat Malam. Kenalkan, nama saya Mustafa. Waalaikumsalam. Halo, Mustafa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya An. Hai Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aco. Hai, Hai Aco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mikasa. Malam teman-teman. Malam. Perkenalkan, nama saya Riko. Hai Riko. Baik, semuanya sudah saling mengenal. Sudah, Bu. Jadi untuk memulai menceritakan masalahnya itu, mungkin dari Kak Riko untuk mulai ceritakan masalahnya. Ya, Bu. Saya yang seangkat di sini, Bu, tentang masalah lingkungan. Kalau dari belajar, karena di rumah banyak anak-anak, banyak ponakan, jadi fokus belajarnya kurang, Bu. Sedangkan saat kalau di luar rumah tidak terlalu suka keramaian, jadi
minta saran dari ibu untuk fokus belajarnya lebih bagus. Kalau saya ibu, saya kurang motivasi ke belajar. Soalnya saya lebih sering main HP di rumah, jadi saya malas belajar. Kalau saya Bu, mungkin agak mirip dengan mereka berdua. Saya kurang fokus, mungkin lantaran kebanyakan main handphone. Jadi saya minta sarannya Ibu supaya bagaimana mengembalikan fokus itu. Kalau saya Bu, saya sulit memahami pembelajaran pada waktu di kelas itu Bu. Waktu guru menjelaskan, saya sulit sekali untuk memahami walaupun sudah saya catat, sudah saya belajar ulang-ulang dan itu gampang lupa Bu. Itu bagaimana itu Bu solusinya? Berarti lebih kayak karena sulit memahami Ya, saja. sulit sekali saya memahami itu. Kalau saya lagi Bu tentang belajar di rumah. Nah, biasa saya Bu kalau pulang sekolah biasa ada sih teman belajar di bermain Bu. Jadi saya bingung Bu mau belajar dulu atau bermain. Jadi kebanyakan di bermain Bu. Jadi bagaimana caranya saya ini Bu supaya saya pulang sekolah itu utamakan belajar Bu daripada Berarti bermain susah ya sama untuk teman. Susah, Bu. memanage waktu. Ya Bu, susah membagi waktu. Kalau saya Bu mungkin sama seperti Mustafa ini, karena saya sering menunda-nunda tugas. Karena setiap pulang sekolah saya kan sering ikut latihan sama temanku, jadi saya susah juga membagi waktu untuk belajar. Jadi Tugas dilupakan. Ya, dilupakan. tugas lebih berarti sama teman ini lebih penting gitu menurut. Penting karena saya kan hobi main bola. Oh, karena baik, berarti kalau Farel tadi lebih kayak susah untuk belajar ya karena lebih asik dengan hobi main Sering bola, menunda. menunda tugas ya. Baik, semua di sini masalahnya bisa dibilang itu rumit. Semua masalah hampir ada yang sama juga. Lebih dominan itu lebih kayak malas belajar karena lebih kayak ke handphone atau hobi sendiri kayak main bola banyak ya. Untuk ini boleh Ibu angkat satu masalah dari teman-teman. Boleh, Bu. Mungkin baik. Untuk masalah yang Ibu angkat ini bisa masalahnya Aan. Boleh Bu. Boleh Bu. Benar sekali. Sini Aan sulit memahami ya setiap apa yang diberikan guru, mungkin penjelasan apapun itu ataupun Aan yang sudah catat tapi tetap susah Iya untuk Bu. memahami. Terutama untuk pelajaran matematika yang membutuhkan fokus itu susah sekali untuk memahami gitu. Tunggu, untuk sebelumnya Ibu mau bertanya, Aan lebih senang dengan perhitungan atau kayak lebih ke ini pelajaran yang membahas tentang mungkin bahasa Indonesia gitu? Kalau untuk perhitungan saya itu Bu susah sekali memahami yang dijelaskan. Tapi kalau untuk tentang bahasa Indonesia, tentang sejarah itu saya lumayan menyukai itu Bu. Berarti Aan lebih suka itu ya, Ya. daripada perhitungan. Ya. Untuk masalahnya Aan lebih sulit memahami belajar ya, kayak Iya. apapun yang disampaikan ke Aan itu sulit untuk memahaminya. Iya Bu, saya lebih unggul di hafalan Bu daripada untuk memahami itu. Berarti kayak susah menanggapi gitu. Ya, Aan lebih suka di perhitungan atau mungkin di pelajaran lain, misalnya ada bahasa Indonesia atau sejarah begitu? nah saya kan unggulnya di hafalan, jadi saya lebih unggul di sejarah Bu. Kalau untuk memahami yang kayak matematika, rumus-rumus, itu saya sulit sekali untuk memahami yang begitu. Nanti sudah di bagian perhitungan ya, Ya, bukan iya, Bu. masa Rumus. dunia. Mungkin Kak Riko mau bertanya dengan Mas mengenai Boleh, Bu. masalah Kak. Iya, Bu. Untuk Aan tadi untuk masalahnya memahami belajar. Aan sudah coba belajar di lingkungan baru atau coba belajar dengan teman baru? Sudah, tapi tetap itu sulit memahami. Biar walaupun untuk cuma 2 orang untuk saling menjelaskan,
tetap sangat sulit untuk dipahami. Kalau untuk lingkungan yang baru yang mungkin suka seperti pantai atau apa, Karena yang itu belum. mungkin boleh dicoba dulu. Nah, begitu. Kalau saya bertanya kan kurang apa tadi? Sudah sulit Sulit sekali memahami. memahami. Sulit sekali memahami pelajaran. Faktor-faktor apa kira-kira itu yang bisa yang sampai sulit memahami pelajaran? Apakah ada faktor-faktor yang Mungkin kalau dibilang faktor, saya tidak tahu karena juga? tidak suka dengan rumus-rumus, dengan yang ribet-ribet, saya lebih suka menghafal. Mungkin itu. Kalau dibilang faktor, karena tidak suka saja. Mungkin dari saya mengenai masalahnya sulit memahami atau sulit lambat, mungkin bisa jadi memiliki ini kelainan, mungkin bisa diperiksakan mungkin. Nah itu, kalau untuk kelainan, saya belum pernah cek untuk ke dokter. Tapi dari kalau waktu mama mengandung, saya kan anak terakhir, jadi yang tidak istilahnya tidak diinginkan begitu. Jadi waktu ketahuan hamil mama, dia ada percobaan untuk menggugurkan dengan minuman obat itu. Saya tidak tahu itu berpengaruh atau tidak, mungkin itu. Baik, saya bertanya sedikit. Ya. Anda tadi mengalami kesulitan memahami pelajaran. Ya. Kan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman, kan ada beberapa faktor, mulai dari lingkungan, kan. Nah, pertanyaanku ini, kalau dari lingkungan sekolahnya atau dalam kelasnya, contoh seperti gurunya, kan guru banyak belajar di kelas. Iya, iya. Nah, ada yang guru kayak yang tidak suka, itu bisa mempengaruhi supaya kita tidak cepat paham, biasa dari guru, atau ada dari guru yang tidak suka cara bawa materinya atau bagaimana. Nah mungkin kalau dari sisi itu, karena saya suka menghafal, saya sukanya dengan guru yang menjelaskan dari sejarah-sejarah gitu saja. Jadi dari sisi-sisi sejarah, kalau untuk menjelaskan untuk guru matematika, guru IPA yang begitu saya karena mungkin ada faktor tidak sukanya, jadi saya jadi susah memahami juga apa yang dia katakan karena saya sudah tidak suka dari awal begitu. Mungkin saya singkat saja ingin bertanya kepada ini, bagaimana cara mengatasi saat kesulitan memahami pelajaran? Nah kalau mengatasinya biasanya kalau seperti kayak ada tugas dari pelajaran matematika, IPA, saya selalu menyontek dengan teman. Jadi setiap pelajaran itu saya selalu menyontek terus untuk mengerjakan tugasnya. Jadi walaupun saya tidak pahami, tapi nilai itu tetap masuk. Mungkin itu yang jadi masalah juga, masalah baru yang ditimbulkan dari masalah saya sebelumnya. Mungkin itu saja solusi yang bisa saya. Karena ibu lihat ini kayak sudah mulai murung atau bukan mungkin mengantuk karena sudah di pertengahan ya, atau malah sudah hampir penutup, kayak sudah hilang semangat. Ya. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Memperlancar Iya. otak. Untuk ice breakingnya itu ada tepuk 1 sampai 5. Ibu contohkan dulu Iya, ya. boleh, Untuk boleh, tepuk boleh. 1 seperti ini. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Begitu. Terus untuk tepuk 5-nya. Oke. Oke, baik. Ayo kita ice breaking sama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2 begini. Oh salah Bu, ayo. Ulang. Ya. Salah Bu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Karena semuanya sudah mulai semangat ya. Jadi kita karena maaf ya, karena ice breakingnya mau karena di pengakhiran mungkin. Jadi di sini ada saran untuk Aan
Jadi dari masing-masing teman ini memberikan saran ke Aan apa solusinya. Karena dari ibu juga akan memberikan saran. Mungkin saran dari ibu untuk Aan itu kayaknya Aan bisa les private begitu atau bisa belajar dengan mengikuti homeschooling yang untuk khusus bisa belajar di rumah. Kan dia mungkin Aan di sekolah tidak sulit memahami karena mungkin keadaannya ramai dan tidak fokus saja. Iya. Saran dari Riko mungkin? Kalau saya, karena sempat tadi disinggung tempat belajar yang mungkin An sukai tempatnya tuh, coba cara cari suasana baru. Kalau saran dari saya, karena An kan dia bilang tadi permasalahannya dia susah dalam perhitungan. Ada baiknya sebelum masuk ke perhitungannya lebih baik An pahami dulu konsep-konsep dasarnya sebelum masuk ke rumus-rumusnya. Mungkin seperti itu. Kalau saya mungkin sama seperti Riko tadi, cari suasana yang buat santai supaya gampang dan itu masuk materinya. Kalau dari saya sendiri lebih giat lagi belajarnya, kan masih SMA juga, nanti kan kalau misalnya sudah tamat bisa di kemudian lebih giat lagi belajarnya supaya saja nantinya sukses ya. Saya. Mungkin saran saya harus terbuka lagi kepada teman-teman dalam kelas yang selalu memahami pelajaran. Iya. Karena tadi ibu sudah memberikan saran dan teman-teman juga memberikan saran ke Aan, mungkin Aan bisa menyimpulkan apa saran dari teman-teman ini. Baik, pertama-tama saya terima kasih dari teman-teman dari ibu juga sudah memberikan saran kepada saya. Terkait saran itu mungkin saya akan coba. Saya untuk belajar di privat-privat saya akan bicara dengan kedua orang tua saya dulu, dan untuk suasana yang baru tadi mungkin saya akan coba biar saya lebih mudah memahami, dan saya akan mencoba untuk menceritakan masalah saya kepada teman-teman, mungkin mereka bisa bantu juga. Mungkin terima kasih dari teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari saran-saran teman-teman tadi. Terima kasih sebelumnya. Baik, jadi karena Aan sudah menyimpulkan saran dari ibu dan teman-teman, di sini kayaknya waktu sudah 45 menit dengan waktu yang tertentu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, apakah dilaksanakan dengan hari yang sama? Boleh Bu. Di jam yang sama juga? Ya, boleh. Saya mau sekali saya. Karena tadi sudah ditentukan untuk jam dan hari yang sama. Terima kasih juga teman-teman sudah mau terbuka dan dengan sukarela datang ke ibu untuk mengikuti konseling kelompok ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan membahas masalah dari kamus mungkin, karena di sini juga kelihatannya kamus tidak terlalu semangat untuk belajar ya, lebih kayak fokusnya cuma main bola. Karena tadi kita memulainya dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, baiknya kita membaca doa untuk keselamatan kita masing-masing. Baca doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Baca doa dulu. Baca doa selesai, saya kembalikan ke ibu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti ini ya. Diharap untuk pertemuan selanjutnya hadir semua ya. Ya Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.